Kabar baik datang dari Kementerian Haji dan Umroh. Masa tunggu jemaah haji tiap provinsi yang sebelumnya lebih dari 40 tahun kini disamakan menjadi 26 tahun. Masa tunggu jemaah untuk pelaksanaan haji tiap provinsi kini dipukul rata menjadi 26 tahun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR Selasa siang lalu. Menurut Daniel, masa tunggu ini berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Dengan adanya perhitungan berdasarkan proporsi daftar tunggu, kuota haji di tiap provinsi otomatis akan berdampak. Ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Dalam rapat itu juga Kementerian Haji membeberkan alokasi kuota haji reguler tahun 2026 per provinsi yang bisa diakses melalui situs website sehingga tidak bisa dimanipulasi. Kami buka, jadi misalnya Aceh berapa, kemudian Sumatera Utara berapa, Jawa Timur berapa, ketika dimasukkan ke rumus itu akan keluar kuotanya. Dan tidak ada satu pihak pun bisa mengintervensi nantinya, karena akan sudah terbuka. Kan teman-teman liput tadi semuanya, sudah saya bacakan jumlah kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja, atau pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi kecurangan. Daniel juga mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 turun 2 juta rupiah dari 89 juta per jemaah menjadi 87,4 juta rupiah per jemaah. Artinya pemirsa, jemaah haji hanya perlu membayar 54,1 juta rupiah. Kabar baik bagi calon jemaah haji Indonesia. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati biaya ibadah haji untuk jemaah haji tahun 2026. Hasilnya disepakati biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah per jemaah. Nilai ini lebih kecil dibandingkan biaya ibadah haji tahun 2025 sebesar 89 juta per jemaah. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.469.045,50 rupiah. Dari total tersebut, biaya yang harus tanggung jemaah haji sebesar 54,1 juta atau 62% dari total biaya. Artinya ada penurunan nilai hingga 2 juta rupiah per jemaah. Biaya perjalanan ibadah haji BP atau yang ditanggung langsung oleh jamaah rata-rata per jamaah sebesar 54.863.806,58 rupiah atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH. Dari hasil rapat DPR dan pemerintah, biaya 54,1 juta rupiah tersebut dialokasikan untuk biaya pesawat terbang, biaya akomodasi, hingga biaya makan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan 214,84 ton narkotika. Barang bukti pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Presiden Prabowo mendukung penuh penegakan hukum, terutama penanggulangan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Presiden Prabowo ikut memusnahkan barang bukti narkoba yang disita oleh Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sebanyak 214,84 narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidate. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun.
pemusnahan barang bukti narkoba. Hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25, yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya pemirsa, barang bukti 214,84 ton narkotika akan dimusnahkan di dalam mesin insinerator. Mesin ini merupakan alat khusus untuk menghancurkan berbagai jenis narkotika. Dan berikut ini liputan rekan Ismalia Meidasari dan juru kamera Rama Romadona. Pemusnahan barang bukti narkoba sejumlah 214,84 ton dengan nilai yang fantastis mencapai 29 lebih triliun rupiah dilakukan di lapangan Bayangkara. Ini dilakukan tepat 1 tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dapat kami perlihatkan di belakang kami ini merupakan barang bukti narkoba yang sudah disita oleh kepolisian dan yang sudah dihadirkan di lapangan Bayangkara ini sebanyak 2,1 ton yang nantinya ini akan dibawa ke PT Wastek Internasional yang berada di Cilegon, Banten untuk dimusnahkan ke sana beserta sisanya. Dan juga dapat kami ceritakan untuk pemusnahan ini di sini juga disediakan 3 mesin insinerator. Ini merupakan mesin bertekanan tinggi untuk memusnahkan atau menghilangkan senyawa berbahaya dari narkoba tersebut. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto secara simbolis juga melakukan pemusnahan terhadap narkoba ini melalui mesin ini. Namun memang mesin ini butuh waktu 2 hingga 3 jam untuk menghilangkan senyawa berbahaya yang terdapat di narkoba. Dari operasi ini sudah dilakukan dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025 yang dimana ini tepat 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan barang bukti yang ditemukan ini juga harus melalui verifikasi terlebih dahulu, dicampurkan senyawa kimia, lalu nanti muncul warna dan warna-warna ini juga akan mengindikasi beberapa bukti narkoba atau beberapa senyawa narkoba dan diklasifikasikan di beberapa bahan di dalamnya. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Tidak hanya memberikan dampak besar kepada anak-anak, pemerintah meyakini program MBG juga mendorong kemandirian pangan. Pemerintah menarget 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Optimistis target tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan program MBG dinilai mulai terlihat sempurna. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan dampak yang sangat besar kepada anak-anak, namun juga mendorong kemandirian rakyat melalui kemandirian pangan. Tidak mudah ya, memberi makan 82,9 juta orang. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, bayangkan 82,9 juta orang, kalau kita perlu telur satu orang, kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Kita perlu 82,9 juta buah. Kita perlu 82,9 juta sayur, ikan, ayam, nasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu berikutnya tidak boleh ditawar-tawar, artinya kita harus swasembada. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk tim pelaksanaan harian.
Tim tersebut akan memonitor pelaksanaan MBG setiap harinya untuk terus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.